Mari kita berdoa. Ayo kita berdoa, tangan dilipat dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Bapa, kami bersama anak-anakmu datang menghadap kehadiran-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Biarpun keadaannya di pagi ini semuanya dalam keadaan sehat Bapak. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, biarpun secara online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau senantiasa hadir Bapak, Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa campur tangan di dalam kebaktian di pagi hari ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai apa yang Engkau kehendaki. Engkau juga berkati anak-anak-Mu, Engkau juga berkati kedua orang tuanya, Engkau juga berkati kesehatannya, sehingga anak-anak-Mu senantiasa dalam lindungan. Dan di pagi hari ini kami juga berdoa Bapakmu yang nanti mau menyampaikan firman, Engkau juga berkati sehingga semuanya bisa didengar dan direnungkan dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan kebahagiaan di pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan memujikan halo halo, hello hello, ola ola. Nah, kalian bisa melakukan gerakan seperti Kak Jelita, Kak Nini, dan Kak Sela ya. Mari kita memuji Tuhan.
telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita pujikan berikan kejadian. Kurang semangat, yuk lagi yuk. Salam teman-teman. Sekali lagi, yuk yang semangat. Salam teman-teman. Iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membuka di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Ya sudah. Di dalam 2 Tawarin pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 8. Ya kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawarin pasal 20 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka
di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu." Kata mereka. Sampai di sini untuk pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita akan minta pimpinan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, menyembah, memuliakan nama-Mu, meskipun kami beribadah di rumah kami sendiri-sendiri. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah kami, memimpin kami, memberikan sukacita di dalam hati kami, sehingga kami memperoleh penyertaan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Engkau urati kami semua, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan pencerahan di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan tema mengandalkan Tuhan. Nah, ada seorang raja yang bernama Yosafat. Dia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai tentara-tentara yang kuat, yang hebat. Di samping itu, Yosafat selalu mengandalkan Tuhan. Untuk itu, kita akan saksikan bersama cerita mengenai Raja Yosafat yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Raja Yosafat. Kisah Alkitab tentang Raja Yosafat. Ini Raja Yosafat, salah satu raja Yehuda. Dia adalah raja yang baik, yang didukung Yehuda, dan dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia mematuhi perintah Tuhan dan Tuhan bersama dengan dia. Di bangsa lain di sekitar Yehuda yang mengingini perang besar dengan Yehuda. Dan suatu hari pembawa berita datang kepada Raja Yosafat dan mengatakan bahwa tentara dan 3 kerajaan berbaris menuju Yehuda. Raja Yosafat ketakutan akan berita ini dan memohon tuntunan Tuhan. Mereka memerintahkan Yehuda untuk memulai puasa.
Masyarakat dari semua kota di Yehuda datang ke Yerusalem untuk mencari pertolongan Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan rakyat dan berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan dan berkata, "Oh Tuhan, Allah nenek moyang kami, Kau kuat dan berkuasa, tidak ada yang bisa melawan Engkau." Dia mengatakan kepada Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Israel di masa lalu, dan meminta supaya Tuhan menghentikan pasukan musuh yang datang menyerang mereka, dan berkata, "Oh Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Roh Tuhan turun kepada seorang yang berdiri di situ dan berkata, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan padamu, janganlah kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Dia mengatakan kepada mereka bahwa besok mereka harus pergi menyerang mereka, tapi mereka tidak perlu melawan karena Tuhan beserta mereka. Lalu berlututlah Raja Yosafat, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan. Keesokan harinya, tentara Yehuda keluar untuk berperang. Raja Yosafat berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berhasil." Raja Yosafat memerintahkan para pemuji berdiri di depan para tentara untuk memuji Tuhan memimpin para tentara Yehuda. Ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan membuat laskar musuh mereka saling membunuh melawan diri mereka. Dan ketika tentara Yehuda datang untuk melihat medan pertempuran, musuh sudah dikalahkan dan tidak ada satupun yang tersisa. Tentara Yehuda datang dan mengumpulkan harta benda yang sangat banyak. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Dan kerajaan Yehuda hidup dalam damai. Adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa belajar. Yang pertama adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan ya adik-adik. Selain itu, kita juga belajar untuk diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kemudian kita juga belajar yang ketiga, diberkatilah orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita senantiasa memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengenai Raja Yosafat. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama bagaimana kehidupan Raja Yosafat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tadi di samping Raja Yosafat mempunyai tentara yang hebat, tentara yang kuat, bukan itu ya teman-teman. Karena apa? Karena Raja Yosafat senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa minta pertolongan kepada Tuhan. Raja Yosafat senantiasa berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan sepenuhnya kepada tentara-tentara yang kuat, tidak mengandalkan kepada Yosafat yang pandai berperang. Namun apa? Yaitu Raja Yosafat senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengenai kitab Taurat, berpegang kepada kitab
Taurat. Nah, minggu kemarin sudah ya mengenai kitab Taurat. Siapa yang masih ingat? Ada berapa? Iya, ada 5. Ya, untuk mempermudah menghafalkan bagaimana? Iya, pinter. Kakak ibu. Udah kan? Kakak ibu. K. Kejadian. K satunya lagi keluaran. Imamat. Iya, betul. B. Bilangan. Iya, betul. Ulangan. Iya. Apa tadi? Kakak ibu, kan? Nah, teman-teman, seperti Tuhan sudah memberkati Raja Yosafat, ya karena mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Begitu juga Tuhan akan memberkati teman-teman semuanya. Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya. Tuhan akan memberkati kakak-kakak semuanya. Asal yaitu senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam hidup kita, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Adik-adik diberkati sekolahnya, adik-adik diberkati masa depannya, adik-adik diberkati keluarganya, asalkan yaitu senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa melakukan firman Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum Pais tutup di dalam doa, ada kuis, ya. Kuisnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, belum tahu, belum dikasih tahu pada Pais, ya. Kuisnya adalah menghafalkan syahadat kalih welas kalih basa Jawa. Sekali lagi, yaitu menghafal syahadat kalih welas kanthi basa Jawa. Nah, nanti kalau sudah bisa dengan ada 3 nanti yang diambil pemenangnya, ya, dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dengan mengirimkan video, ya, khusus untuk kelas A. Ya, data semuanya ya, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk itu yuk, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami senantiasa mengucap syukur. Kami dapat memperoleh teladan yang dilakukan oleh Raja Yosafat, yang memang menjadi raja yang hebat. Dia menjadi raja yang kuat sehingga ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Bahkan Tuhan, kerajaan-kerajaan di sekelilingnya takut kepada kerajaan Yehuda. Untuk Tuhan, Engkau sudah memberkati Raja Yosafat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya. Engkau akan memberkati pendidikan kami, masa depan kami, masalah-masalah kami Tuhan. Engkau akan melepaskannya, karena kami mempunyai Allah yang hebat, mempunyai Allah yang kuat, yang senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa memperhatikan kami, yang senantiasa memelihara kami.
Untuk Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan, berpegang pada firman-Mu Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Dan dialah semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberkati kepandaian, sehingga anak-anak kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal kepada Engkau. Kami berdoa kepada Bapak Ibu guru yang senantiasa mengajar untuk senantiasa dekat kepada Engkau. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Engkau senantiasa memberkati, jauhkan dari pandemi ini Tuhan, corona ini Tuhan, sehingga jemaat boleh beribadah dengan tenang, dengan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk senantiasa memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang kuat, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau lepaskan dari pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin lepas dan musnah Tuhan, hingga kami senantiasa tidak ada rasa takut, khawatir, karena Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau memberkati aktivitas kami pada hari ini, sehingga Tuhan kami boleh melakukan dengan sukacita, dengan berpegang kepada Engkau, berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan kembali memuji nama Tuhan setelah tadi mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Yesafat yang mempunyai tentara yang hebat-hebat. Nah, kita juga akan memuji nama Tuhan, yaitu dengan pujian Laskar Kristus. Firman sudah kita dengarkan, pujian sudah kita naikkan, kita sudah berdoa bersama. Dan sang kakak setelah minggu, jangan lupa minggu depan kita ikuti lagi ibadah online setiap jam 8:04. Oke, siapin HP-nya ya. Sebelum kita mau menutup acara pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan Allah berdiri.
kembali beraktivitas dalam sekolah, kita mau menyerahkan semuanya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami masih bisa beraktivitas dan kami bisa merasakan sukacita di hari Minggu. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami berdoa ibadah pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Amin.